Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Masih semangat belajar ya? Alhamdulillah. Hari ini kita belajar di tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 4, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Hari ini kita belajar bahasa Indonesia. Nah, materi kita hari ini adalah perkembangbiakan tumbuhan. Setiap tumbuhan memiliki daur hidup dan cara berkembang biak yang berbeda-beda. Perkembangbiakan tumbuhan dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu perkembangbiakan secara alami dan buatan. Nah, ini ada gambar perkembangbiakan secara alami. Kemudian gambar yang kedua adalah perkembangbiakan secara buatan. Yang pertama, perkembangbiakan tumbuhan secara alami. Nah, perkembangbiakan tumbuhan secara alami adalah perkembangbiakan yang terjadi tanpa bantuan manusia. Perkembangbiakan yang dilakukan oleh tumbuhan itu sendiri. Perkembangbiakan secara alami pada tumbuhan dapat berasal dari bagian-bagian tumbuhan. Yang pertama dari biji. Ini bisa dari biji mangga, biji jeruk, biji rambutan, biji semangka, dan lain-lain. Kemudian ada juga dari tunas tumbuhan. Ini contohnya adalah pohon pisang, pohon bambu, kemudian ada sosor bebek. Yang ketiga adalah dari umbi, contohnya bawang merah, kentang, ubi jalar. Kemudian yang keempat ada dari spora, itu contohnya tumbuhan paku, lumut, dan jamur. Nah, kita akan membahasnya satu persatu. Perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Biji terdapat pada tumbuhan tertentu. Fungsi biji sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini adalah alur perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Nah, alurnya seperti ini ya. Dimulai dari biji mangga. Perhatikan gambar biji mangga. Setelah biji, kemudian tumbuh akar. Kemudian setelah tumbuh akar, kemudian tumbuh akar dan tunas. Ini ada tunasnya. Setelah itu menjadi pohon kecil. Setelah jadi pohon kecil, kemudian menjadi pohon mangga yang besar. Nah, pohon mangga itu kemudian berbunga. Setelah bunga, nah pohon mangganya menjadi berbuah. Nah, menjadi buah mangga. Dan di dalam buah mangga itu terdapat biji mangga. Nah, dan biji mangganya bisa menjadi tumbuh akar lagi dan begitu seterusnya ya. Ini adalah alur perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Seperti ini alurnya. Kemudian perkembangbiakan tumbuhan secara alami yang kedua adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan tunas. Nah, tunas adalah anakan yang tumbuh di dekat tumbuhan induk. Tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas umumnya bergerombol atau berkelompok. Nih, contohnya ada pohon pisang dan pohon bambu. Ini, perhatikan gambarnya. Di bawahnya pohon induk ya, ini terdapat ini anakan atau tunas. Ini kemudian akan menjadi pohon yang besar. Akan tumbuh menjadi pohon yang besar lagi ya. Kemudian sedangkan ada juga tunas yang tumbuh pada tepian daun atau di daun induk. Contohnya tumbuhan sosor bebek. Nah, seperti ini contoh tumbuhan sosor bebek.
Nah, yang ketiga ada perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi. Nah, perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada umbi batang. Umbi batang adalah batang yang membengkak di dalam tanah. Bagian ini sesungguhnya merupakan cadangan makanan yang disimpan pada bagian batang. Contohnya kentang, talas. Yang kedua, umbi akar. Ini bagian akar yang membesar karena berfungsi sebagai tempat cadangan makanan. Contohnya ada wortel, singkong, kemudian ada juga ubi jalar. Yang ketiga, umbi lapis. Umbi yang berlapis-lapis dan tumbuh tunas di tengahnya. Nih contohnya ada bawang merah, bawang bombay. Selanjutnya ada perkembangbiakan tumbuhan dengan spora. Spora berfungsi sebagai alat persebaran mirip dengan biji. Spora terdapat pada daun tumbuhan bagian belakang, berbentuk serbuk. Bentuk spora sangat kecil sehingga tidak dapat dilihat oleh mata. Spora dapat dilihat dengan bantuan alat yang disebut mikroskop. Nah, ini contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan spora. Contohnya ada jamur, kemudian tumbuhan paku-pakuan, dan juga lumut. Nah, selanjutnya yang kedua, perkembangbiakan tumbuhan secara buatan. Perkembangbiakan tumbuhan yang dilakukan dengan bantuan manusia. Nah, ini perkembangan tumbuhan secara buatan itu apa? Tumbuhan yang dilakukan dengan bantuan manusia. Perkembangbiakan tumbuhan secara buatan dapat dilakukan dengan cara, nah yang pertama ada mencangkok, kemudian yang dua stek, kemudian yang ketiga ada okulasi. Nah, kita akan membahas tentang mencangkok. Mencangkok merupakan usaha untuk memperbanyak atau mengembangbiakkan tumbuhan dengan cara membuat akar baru pada bagian batang. Batang yang telah tumbuh akarnya dapat dipotong dan ditanam menjadi tanaman baru. Jenis-jenis tumbuhan yang biasa dicangkok adalah tanaman buah-buahan seperti jambu, mangga, jeruk, dan belimbing. Tumbuhan yang dapat dicangkok lainnya adalah tanaman hias. Misalnya bunga nusa indah, bunga melati, dan soka. Syarat tumbuhan yang akan dicangkok adalah tidak terlalu tua atau muda, kemudian ukurannya tidak terlalu besar, batang lurus, kemudian batangnya berwarna coklat muda dan kulit mulus. Nah, ini adalah contoh cara mencangkok tanaman. Pesan dari Bapak dan Ibu guru, nah jangan bosan-bosan ya anak-anak, tetap mematuhi protokol kesehatan. Selalu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Nah, kita berdoa terus semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa bertemu lagi di sekolah. Nah, itu tadi ya anak-anak materi kita hari ini tentang perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan ada 2, yaitu dengan cara alami dan juga dengan cara buatan. Semoga anak-anak memahaminya dan semoga materi hari ini bermanfaat untuk anak-anak. Terima kasih. Salam semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.